5 negara tersehat di dunia. Indonesia tadi belum ada karena Indonesia nomor 6. Aku yakin sekali ya. Tapi dengan adanya nonton Ayo Hidup Sehat tiap hari nanti akan jadi nomor 5 minimal 4, 3, 2, 1 ya pasti ya dokter. Iya makanya. Oke. Nah, jangan-jangan karena sering minum susu ya, kayak Intan iya, minum susu. jangan-jangan sering minum susu. Iya kan gara-gara itu ya, sering minum susu. Coba Intan kira-kira minum susu sering nggak? Minum, tapi kalau aku biasanya rendah lemak. Nah, ini rendah lemak penting banget. Sekarang sudah kehadiran Dr. Ferawati Sudarma, dokter spesialis gizi klinik, dokter. Halo. Bagaimana Halo, nih dengan dokter. susu rendah lemak? Intan suka minum susu nih. Iya. Dok, katanya nih dok, Ya. konsumsi susu rendah lemak, Ya. kalau dikonsumsi oleh orang yang memiliki tekanan darah tinggi Ya. akan turun Ya. jika mengkonsumsi susu rendah lemak. Ini fakta atau mitos? Jangan dijawab Oh, dulu. oke. Jangan dijawab dulu. Jangan dijawab dulu dokter. Kita akan temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap di Ayo Hidup Sehat. Nah dok, Ya. aduh dokter Vito, udah nyium-nyium kenapa mau minum? Hah. Enak gak? Enak. Kok dikit banget? Enak ya? Enak. Nah, dok ini kan berbicara mengenai susu rendah lemak. Tadi belum dijawab bahwa susu turunkan tekanan darah tinggi dengan rutin mengkonsumsi susu rendah lemak. Ini fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Fakta. Betul Hubungannya sekali. gimana? Jadi gini, kalau kita lihat dari meta-analisis, jadi dari studi-studi yang mengumpulkan berbagai macam penelitian, ternyata 2019 itu dengan mengkonsumsi susu yang rendah lemak, itu ternyata atau yang skim, itu memberikan efek yang baik sekali, menurunkan tekanan darah. Karena pertama, sebenarnya susu skim ini berbeda dengan susu lainnya dok, yang full cream. Orang tuh khawatir menimbulkan gangguan jantung karena memang kalau susu full cream itu lemak jenuhnya tinggi. Oke. Sebaliknya, susu yang sifatnya dari skim ini kandungan lemaknya sangat rendah. Habis mengonsumsi seperti Dr. Vito tadi, ternyata reaksi gula kita menurun dalam tubuh kita, sehingga stres oksidatifnya menurun juga. Dan ternyata stres oksidatif itu berpengaruh terhadap nitric oxide ya dok, yang berpengaruh dalam pengaturan. Stres oksida apa tadi? Ya, adanya itu apa maksudnya? adanya stres dalam sel tubuh kita. Oke. Nah, itu dia berpengaruh dalam pengaturan nitric oxide, zat nitric oxide. Oke. Jadi efeknya adalah tekanan darah akan menurun. Yang kedua, dalam susu ini kan ada kalsium, ada vitamin D, ada kalium yang berdasarkan penelitian efeknya ke tekanan darah baik sebenarnya. Oleh karena itu dietary approach to stop hypertension, salah satunya menganjurkan untuk orang yang mau menurunkan resiko hipertensi untuk mengonsumsi susu yang rendah lemak dok. Jadi Bener bagus banget. ya Bagus untuk orang. banget. Tadi kalium dan juga tadi nitric oxide itu tadi memang berfungsi untuk merelaksasi tekanan darah sehingga Betul dia semakin sekali. terbuka dengan demikian menurunkan tekanan darah memang. Tapi dokter, ini ada yang penting banget nih ngomong-ngomong soal jantung, biasa erat dengan ngomong soal diabetes. Betul. Nah, orang-orang yang diabetes ini bagaimana? Apakah dia boleh minum ini susu rendah lemak atau tidak? Ini fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Faktanya apa nih, Faktanya Dok? boleh minum, betul. Faktanya boleh minum. Ya. Oh, berarti tidak boleh minum bagi penderita diabetes ini adalah Betul, mitos. mitos. Itu adalah mitos, Oke. betul. Kalau kita lihat, ternyata dari penelitian juga sama dok. Tadi saya bilangnya kalau setelah kita mengonsumsi susu skim, ternyata pengaturan gula lebih baik. Kemudian diteliti orang-orang yang diabetes konsumsi susu skim ini, setelahnya ternyata HOMA IR-nya bagus. Jadi HOMA IR tuh untuk melihat sensitivitas kita terhadap gula darah, ternyata bagus. Kemudian waist circumference-nya juga oke. Kemudian berat badan juga lebih bagus. Nah itu semua kan berhubungan dengan diabetes ya dok ya. Jadi resikonya diabetes akan berkurang. Oke, nah dok, gitu. kalau dilihat perbedaannya susu rendah lemak dan juga susu full cream, ini warnanya tuh beda ya? Ya, mungkin sebelumnya kita bahas awal dulu ya. Jadi susu itu ada 3 macam nih, Intan. Jadi susu yang pertama adalah susu yang full cream atau susu fresh milk. Ya. Nah itu paling tinggi kandungan lemaknya, 3-4% ya adalah berasal dari lemak. Oke. Yang kedua adalah susu low fat. Susu low fat itu ternyata mengandung lemak antara 1-2%. Sedangkan skim yang kita bahas sekarang itu 0-0,5%. Jadi hampir tidak ada lemaknya. Oh berarti skim milk itu tetap ada lemak nggak sih dok? Antara 0,1, antara 0 sampai 0,5. Tapi sangat-sangat kecil ya, dianggap tidak kecil. ada? Betul sekali. Oke. Nah, tadi pertanyaannya Intan, gimana bedainnya? Yang pertama adalah karena dia fatnya lebih tinggi, otomatis ketika kita tuang nih. Ini bawahnya nggak ada apa nih ya, jangan dituang nih ya. Iya, jadi ketika kita tuang, susu skim itu lebih encer ya, karena dia thin. Tipis rasanya. Kemudian kalau susunya full cream, otomatis berat jenisnya lebih tinggi ya dok. Jadi dia akan lebih berat ketika kita tuang. Lebih kental juga ya? Lebih kental, betul. Yang kedua dari warnanya. Jadi kalau dibandingkan,
susu skim dengan susu yang full cream, biasanya susu yang full cream lebih berwarna agak sedikit kekuningan. Sedangkan kalau susunya yang skim biasanya lebih putih, seperti itu. Tapi harus diingat juga bahwa susu skim itu ada dua bentuk, yang bubuk sama yang cair gitu. Ini sebenarnya masih ada gulanya nggak sih sebenarnya susu? Harus ada kalori dan ada gulanya nggak? Ini kan penting nih bagi orang yang diabetes ya. Pasti. Jadi kalau dari segi kalori, susu skim lebih rendah kalorinya. Gula, mostly kebanyakan susu skim itu lebih rendah gulanya, Dok. Tapi harus diingat, beberapa produk yang mengklaim dia rendah lemak ataupun tidak ada lemak, itu supaya rasanya enak ditambahkan gula. Jadi memang dari awal ketika di-pack ada gulanya? Ya, jadi kita tetap kembali harus lihat bahwa berapa sih kandungan gulanya itu. Seharusnya memang tidak, gulanya lebih sedikit, Dok. Kalorinya juga lebih sedikit. Gitu. Normalnya kandungan gula pada susu skim milk yang tanpa tambahan gula misalnya kayak 100 ml itu berapa, Dok? Biasanya satu takar ya. Nah, jadi kalau kayak lihat segini nih kurang lebih 200 ml, itu kurang lebih antara 6 sampai 8 gram. 6 sampai 8 gram gulanya. Betul. Kalau yang susu full cream biasanya antara 10 sampai 12 gram. Nah, ini ada lagi nih, Dok, fakta dan mitos yang beredar. Katanya kalau mengkonsumsi susu skim milk dengan rutin bisa mencegah stroke. Ini fakta atau mitos? Nanti aja, Dok, jawabnya. Dokter udah mau jawabnya, udah tahu kalau nanti jawabannya. Kita akan temukan jawabannya sesaat lagi, tetap di Ayo Hidup Sehat. Jadi ya, negara-negara dengan pengkonsumsi susu tertinggi, lagi-lagi Indonesia di urutan ke-6. 6 ya, pasti 6 ya, pasti 6. Kita harus optimis lah ya, pasti baiknya. Kalau 5 besar pokoknya 6, kalau 10 besar 11 ya. Nah, tadi belum terjawab nih, Dok. Ini katanya kalau rutin mengkonsumsi susu rendah lemak bisa mencegah stroke. Ini fakta atau mitos? Itu adalah fakta dalam artian menurunkan resiko stroke ya. Jadi kita tahu tadi stroke itu kan sebenarnya penyakit pembuluh darah ya, Dok ya. Jadi kalau misalnya kita bahas awal tadi hipertensi resikonya berkurang, kemudian diabetes juga resikonya juga bisa berkurang, kemudian dengan mengonsumsi susu itu ternyata stres oksidatif atau stres dalam tubuh kita juga berkurang, artinya reaksi peradangan berkurang dan itu akan menjaga kesehatan di saraf lebih baik lagi, Dok, gitu. Tapi bukan berarti kalau orang minum susu rendah lemak lalu merokok, diabetes nggak betul sekali. tinggi sama aja. Itu namanya samjuhong ya, sama juga bohong. Bahasa Korea ya. Bahasa Korea. Iya, betul. Nah, sekarang ini anak-anak katanya tidak boleh konsumsi susu rendah lemak. Ini fakta atau mitos? Pertanyaan saya, umur berapa dulu, Dok? Umur berapa anak-anaknya? Karena gini, ini anak-anak saya juga. anak belum nikah. Karena gini, kalau anaknya di bawah umur 2 tahun, mama memang tidak boleh mengonsumsi susu skim, Dok. Karena anak di bawah 2 tahun itu kan masih perlu kalori yang banyak, lemak yang banyak untuk pertumbuhan. Tetapi kalau anaknya sudah di atas 2 tahun dan syarat pertama ternyata status gizinya berlebih atau obesitas, itu bisa diberikan. Karena akan mengurangi resiko dia untuk obesitas kan anaknya kan. Jadi di atas 2 tahun itu oke. Bahkan kalau ada penelitian bilang di atas anak umur 8 tahun diberikan susu skim, ternyata lebih bagus hasilnya dibanding dengan susu full cream. Dalam hal pertama, tinggi badannya lebih bagus, Dok, Intan. Dia bisa catch up, kemudian yang kedua hormon pertumbuhannya juga lebih bagus. Pertambahan tinggi badan karena kalsium ya, kalsium susu skim tuh biasanya lebih tinggi dibanding sama susu yang full cream. Jadi tergantung usia ya. Nah, Dok, setelah saya dengarkan baik-baik dan saya menganalisa, ternyata keren bener ya. Sekali-sekali jadi kayak dokter kan, Dok. Jadi sebenarnya ternyata memang susu rendah lemak ini lebih baik dikonsumsi daripada susu full cream. Betul. Lebih dianjurkan seperti itu. Cuma memang ada kekurangannya. Pertama, lebih baik dalam hal kalori, dalam hal fatnya. Tetapi jeleknya adalah ketika kita mengonsumsi susu yang rendah lemak, biasanya belum puas ya. Kalau dia belum puas terus dia ngemil yang lain ya jelek juga gitu loh, Intan, gitu. Dibanding kelebihannya susu full cream, biasanya ketika setelah mengonsumsi susu full cream akan lebih kenyang. Nah, gitu. nah sekarang mungkin gini nih, jadi sebenarnya kalau misalkan orang yang minum susu full cream, misalnya anak-anak gitu sebenarnya apa-apa atau nggak apa-apa gitu? Kalau di atas 2 tahun boleh, Dok. Nggak apa-apa sebenarnya Nggak apa-apa, ya? Nah, boleh. jadi kapan seharusnya kita mengkonsumsi susu yang rendah lemak? Ya, pertama untuk orang-orang yang memang ingin menurunkan berat badan. Kemudian yang kedua ingin diabetes misalnya, hipertensi, tapi memang mau mengonsumsi susu. Wanita-wanita yang osteoporosis kan kalsiumnya juga lebih bagus dengan susu skim, itu boleh dianjurkan. Gitu. Dan biasanya bisa dicampur dengan kopi misalnya sebagai pengganti creamer, itu lebih oke. Ini setiap hari boleh dikonsumsi? Boleh, setiap tapi hari? tidak boleh lebih dari 3. Biasanya 1 sampai 2 kali, ukurannya sebesar ini sudah cukup. 200 gram maksimal? 200 ml. Kalau kelebihan kenapa, Dok?
ada efek sampingnya. Jadi kalau kita lihat ada salah satu penelitian 2017 itu bilang ada hubungan dengan Parkinson, penyakit saraf. Jadi itu untuk orang yang mengonsumsi susu skim lebih dari 3 gelas per hari. Oh ya, oke, makanya mesti hati-hati ya. Apalagi kalau minum susu yang full krim banget dan tiap hari 3 kali sehari, itu juga efek sampingnya sangat besar. Ini badan jadi melebar terus gitu ya, jadi besar, jadi gemuk maksudnya. Ya, jadi oke, memang harus. ngomong-ngomong ini soal susu rendah lemak ini, apakah ini aman untuk penyakit hati? Aduh, penyakit hati yang kayak gimana dulu? Kita akan bahas mengenai penyakit hati ini dan liputan berikut ini. Makasih. Makasih.